anggota. Lewat pendidikan dan pemberdayaan cita, tergapai asa jadi nyata. Swadaya, kerjasama, adil dan solidar menjadi spirit kita, teguh dalam tata. Yayasan Kredit Inyun Indonesia, mari bersatu dalam kebinekaan bergerak. Indah tegak bersama dalam wadah, kita berjuang meraih cita, meningkatkan kualitas hidup anggota. Lewat pendidikan dan pemberdayaan cita, tergapai asa jadi nyata. Swadaya, kerjasama, adil dan solidar menjadi spirit kita, teguh dalam tata. Kau junjung keberlanjutan, itulah kekuatan kita. Maju Posko Kredit Union Indonesia. Mari bersatu dalam kebineka, bergerak dengan derap langkah bersama dalam wadah Posko Kredit Union Indonesia. Kita berjuang meraih cita, meningkatkan kualitas hidup anggota. Lewat pendidikan dan pemberdayaan cita, tergapai asa jadi nyata. Swadaya, kerjasama, adil dan solidar menjadi spirit kita, teguh dalam tata. Kau junjung keberlanjutan, itulah kekuatan kita. Maju Posko Kredit Union Indonesia. Mari bersatu dalam kebineka, bergerak dengan derap langkah bersama dalam wadah Posko Kredit Union Indonesia. Kita berjuang meraih cita, meningkatkan kualitas hidup anggota. Lewat pendidikan dan pemberdayaan cita, tergapai asa jadi nyata. Swadaya, kerjasama, adil dan solidar menjadi spirit kita, teguh dalam tata. Kau junjung keberlanjutan, itulah kekuatan kita. Maju Posko Kredit Union Indonesia. Mari bersatu dalam kebineka, bergerak dengan derap langkah bersama dalam wadah Posko Kredit Union Indonesia. Kita berjuang meraih cita, meningkatkan kualitas hidup anggota. Lewat pendidikan dan pemberdayaan cita, tergapai asa jadi nyata. Swadaya, kerjasama, adil dan solidar menjadi spirit kita, teguh dalam tata. Yayasan Kredit Inyun Indonesia, mari bersatu dalam kebinekaan bergerak. Indah tegak bersama dalam
pemberdayaan cita. Bergapai asa jadi nyata. Swadaya, kerjasama, adil dan solidar menjadi spirit kita. Teguh dalam tata kelola junjung keberlanjutan, itulah kekuatan kita. Maju Pusko Kredit Union Indonesia. Mari bersatu dalam kebineka, bergerak dengan derap langkah bersama dalam wadah Pusko Kredit Union Indonesia. Kita berjuang meraih cita, meningkatkan kualitas hidup anggota lewat pendidikan dan pemberdayaan cita. Bergapai asa jadi nyata. Swadaya, kerjasama, adil dan solidar menjadi spirit kita. Teguh dalam tata kelola junjung keberlanjutan, itulah kekuatan kita. Maju Pusko Kredit Union Indonesia. Mari bersatu dalam kebineka, bergerak dengan derap langkah bersama dalam wadah Pusko Kredit Union Indonesia. Kita berjuang meraih cita, meningkatkan kualitas hidup anggota lewat pendidikan dan pemberdayaan cita. Bergapai Satu. asa Yes, satu. jadi nyata. Para peserta dan tamu undangan dimohon untuk kembali ke ballroom karena kita akan segera memulai kegiatan seminar pada pagi hari ini. Cek. Sekali lagi para peserta dan tamu undangan dimohon segera kembali ke ballroom. Kita akan segera memulai kegiatan seminar pada pagi hari ini. Mari bersatu dalam kebineka, bergerak dengan derap langkah bersama dalam wadah Pusko Kredit Cek. Indonesia. Cek. Kita berjuang meraih cita, meningkatkan kualitas hidup anggota lewat pendidikan dan pemberdayaan cita. Cek. Bergapai asa Iya, sama. jadi Cek, lo. nyata. Cek. Swadaya, Satu, cek. kerjasama, adil dan solidar menjadi spirit kita. Teguh dalam tata Insan Kredit Union Indonesia. Mari bersatu Kembali kami mengundang para peserta yang masih di area coffee break agar segera kembali ke ballroom karena kita akan segera memulai kegiatan kita dalam kegiatan seminar pada pagi hari ini. dalam wadah. Kita berjuang meraih cita, meningkatkan kualitas hidup anggota lewat pendidikan dan pemberdayaan cita. Bergapai asa jadi nyata. Swadaya, kerjasama, adil dan solidar menjadi spirit kita. Teguh dalam tata kelola junjung keberlanjutan, itulah kekuatan kita. Maju Pusko Kredit Union Indonesia. Mari bersatu dalam kebineka, bergerak
Sekali lagi kami menghimbau untuk semua peserta yang masih di area coffee break agar segera kembali ke ballroom. Karena kita akan segera memulai kegiatan seminar kita pada pagi hari ini. Berdaya cita, tergapai asa jadi nyata. Swadaya, kerjasama, adil dan solidar menjadi spirit kita. Teguh dalam tata, doa junjung keberlanjutan, itulah kekuatan kita. Maju Pusko Kredit Uyok Indonesia. Mari bersatu dalam kebineka, bergerak dengan derap langkah bersama dalam wadah Pusko Kredit Union Indonesia. Kita berjuang meraih cita, meningkatkan kualitas hidup anggota lewat pendidikan dan pemberdayaan cita. Sekali lagi kami memanggil para peserta yang masih di area coffee break agar segera kembali ke ruangan. Swadaya, Kita akan memulai kegiatan kita dalam seminar pada siang hari ini. kita teguh dalam tata, doa junjung keberlanjutan, itulah kekuatan kita. Maju Pusko Kredit Uyok Indonesia. Mari bersatu dalam kebineka, bergerak dengan derap langkah bersama dalam wadah Pusko Kredit Union Indonesia. Kita berjuang meraih cita, meningkatkan kualitas hidup anggota. Mohon bantuan para panitia untuk mengarahkan peserta agar segera masuk ke ballroom. Kita akan segera memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Asa jadi nyata. Swadaya, kerjasama, adil dan solidar menjadi spirit kita. Teguh dalam tata, insan kredit Union Indonesia. Mari bersatu dalam kebinekaan, bergerak dengan tetap bersama dalam wadah. Kita berjuang meraih cita, meningkatkan kualitas hidup anggota lewat pendidikan dan pemberdayaan cita. Tergapai asa jadi nyata. Swadaya, kerjasama, adil dan solidar menjadi spirit kita. Teguh dalam tata, doa junjung keberlanjutan, itulah kekuatan kita. Maju Pusko Kredit Uyok Indonesia. Mari bersatu dalam kebineka, bergerak dengan derap langkah bersama dalam wadah Pusko Kredit Union Indonesia. Kita berjuang meraih cita, Cek satu. meningkatkan kualitas Cek satu. anggota lewat pendidikan dan pemberdayaan cita. Tergapai Cek satu, ini bagus. asa jadi nyata. Swadaya, kerjasama, Mati. Cek satu. Cek. menjadi spirit kita. Teguh dalam tata, doa junjung Satu. keberlanjutan, itulah kekuatan kita. Maju Pusko Kredit Uyok Indonesia.
Kita berjuang meraih cita, meningkatkan kualitas hidup anggota lewat pendidikan dan cek, satu. Loh, kayak cita. Tercapai asa jadi nyata. Swadaya, kerjasama, adil dan solidar Cek, menjadi spirit tes berapa cek tujuan tata. belum tes Keberlanjutan, itulah Cek, kekuatan kita. cek. Maju Pusko Cek, Kredit cek coba tes Indonesia. Mari coba cek bersatu dalam kebinekaan, Cek, satu, bergerak satu. dengan Cek, gerak langkah bersama dalam wadah Pusko Kredit Union Indonesia. cek, satu, satu. Kita berjuang meraih cita, meningkatkan kualitas hidup anggota lewat pendidikan. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki sesi seminar. Seminar pertama hari ini akan disampaikan oleh Ibu Elinita Sanroke dengan topik High Road Leadership, Bridging People Together in a World That Divides. Seminar akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit, dipandu oleh moderator Bapak Tony Eskom. Kami mengundang dengan hormat Bapak Tony Eskom selaku Manajer Teknologi Informatika Puskop Cuina. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Jadi di seminar pertama kita kali ini adalah terkait dengan High Growth Leadership. Jadi bagaimana kita belajar tentang kepemimpinan. Nah, sebelum memulai saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang hadir di sini, yaitu Miss Elenita Sandrock yang merupakan CEO ACCU. Jadi sedikit profil tentang beliau. Beliau dikenal telah menjabat sebagai CEO Konfederasi Credit Union Asia, ACCU, sejak 1 September 2014. Dan ACCU itu adalah jaringan regional untuk credit union, mewakili lebih dari 50 juta anggota dengan lebih dari 35.000 credit union di 23 negara. Nah, Miss Leni juga memperoleh gelar pendidikan pengembangan atau development educator. Kita banyak yang juga menjadi lulusan dari DI ya. Nah, Credit Union Internasional dari WOCU, dari World Council of Credit Union, dan juga menerima penghargaan Athena 2016 dari Jaringan Kepemimpinan Wanita Global atau Global Women Leadership Network, GWLN, di WOCU. Nah, Miss Leni juga menjabat sebagai anggota direksi ataupun pengurus, salah satu pengurus di Uni Revision Internasional, dan merupakan Revision Ambassador atau Duta Revision. Beliau juga adalah seorang akuntan publik bersertifikat dan telah menyelesaikan program kepemimpinan eksklusif wanita di UC Berkeley. Oleh sebab itu, welcome Miss Leni to the floor. I invite you to join us in here. Terima kasih Tony. Selamat pagi. Semangat, semangat, semangat. Okay. I am going to sit because I want to see my presentation, but if I am fired up, I am going to stand and maybe walk around. Oke, jadi awalnya Miss Leni akan duduk dulu, tapi jika pada saat presentasi ternyata dia bersemangat dengan temanya, maka dia akan berdiri untuk menjelaskan kepada kita semua. Oke ya? Oke. Already know, okay. Oke. I just want to know, are there people here in the room, basa English, can speak English, can understand English? Oke, apakah di ruangan ini ada yang bisa memahami bahasa Inggris, mendengar dengan jelas bahasa Inggris? Ada ya? Coba angkat tangan, angkat tangan. No? Oke. Okay, because if there are, so then it would be easy for Tony. Ya,
Jika pada bisa bahasa Inggris, jadi saya turun aja nih. I know, bahasa Anggrit, right? Bahasa Anggrit? Ya, bahasa Inggris. Bahasa English, sedikit. Oh iya, bahasa Indonesia. Bahasa English, sedikit. Okay. Okay. So, originally my presentation is not in this title, but I negotiated with Puskopkuna. Can I instead present high road leadership, which is bringing people together in a world that divides? Because I think we talk already about a lot of integrasi in Puskopkuna, and you are already integrasi. My original presentation was about cooperation among cooperatives, but it will not happen if we do not practice high road leadership. Oke, jadi awal mulanya ketika Puskopkuna menghubungi Miss Leni untuk meminta tema seminar, sebenarnya bukanlah tema ini. Jadi awalnya adalah tema terkait dengan integrasi. Kemudian Miss Leni melihat tema tersebut dan bernegosiasi dengan kita, dengan Puskopkuna, bahwa kita ini sudahlah federasi yang sudah terintegrasi. Jadi tidak perlu lagi kita mengulangi lagi hal tersebut, tetapi bagaimana kita mengembangkan integrasi itu dengan materi ini, yaitu high road leadership. Yeah, in the next slide, please. Do we have any control? I cannot control. Oke. Okay. In this slide, I am showing you iceberg. Iceberg, those who watch Titanic, you would understand what iceberg is, because the Titanic ship hit the iceberg, and only what they saw is the visible part of the iceberg. Oke, jadi di slide ini menampilkan terkait dengan gunung es. Jadi mungkin rata-rata kita sudah pernah nonton film Titanic lah ya, kan? Nah di film tersebut kan ditampilkan bahwa kapal tersebut menabrak gunung es, di mana dia tidak tahu bahwa di bawahnya ternyata terdapat banyak bagian dari gunung es yang tidak terlihat seperti di gambar ini. I am going to use this iceberg to explain what is happening in our credit union. Ya, saya akan menggunakan analogi dari gunung es ini untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di gerakan kredit union kita. Because in our credit union, when we see there's a lot of credit unions, 40 plus credit unions here, when we flash on the screen, we always say what is there was, okay, the amount of assets is this much. The number of members is this much. Those are on the top of the iceberg. Oke, jadi apa yang terjadi di kredit union kita yang terdiri dari 40 lebih di sini, seperti tadi ketika perarakan bendera itu dilihat ada jumlah aset, jumlah anggota, dan lainnya. Nah itu adalah bagian dari atas dari gunung es tersebut yang terlihat. And when we go deeper that, we can see, financial performance of this credit union, high delinquency, low delinquency, enough institutional capital. This credit union has a member growth, and this credit union has 20,000 members, 30,000 members. But the next question is, how many of those members are really engaged in the credit union? Another one that we can see is the technological gap. Are we able to offer technology to our members that they can use on a daily basis? Access is important. Our public image and our operational efficiencies or inefficiency, those are on top of the water you can see in the iceberg. Selain itu juga dari luar, dari atas dari gunung es itu yang bisa kita lihat secara jelas itu adalah misalnya terkait dengan kondisi finansial. Jadi bagaimana kredit lalainya, bagaimana juga kecukupan asetnya, bagaimana asetnya tersebut, kemudian pertumbuhan anggota dan persentase dari keaktifan anggota. Kemudian juga bagaimana dengan pemanfaatan teknologi, apakah ada jarak atau ada perbedaan antara pemanfaatan teknologi antar CU. Kemudian juga bagaimana brand image dari kita, bagaimana citra kita di publik. Dan yang terakhir adalah bagaimana operasi kita secara efisien ataupun tidak efisien. Nah semua itu adalah bagian yang terlihat di atas, bagian yang terlihat oleh kita. But what we do not know, what we don't see, which is under the water, those are the results of the people in the credit union. Who are the people? Board of directors, your committee,
your management staff, it reflects their belief, their motives, their agenda, whether those motives are aligned with the mission of the credit union of improving the lives of the people. Nah, tapi di bawahnya, di bawah gunung es itu, maka terlihatlah bagaimana di dalam situ ada orang-orangnya, ada manajemennya, ada pengurus, ada struktur di dalamnya, orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk melakukan berbagai hal. Disitulah akan muncul terlihat motif dari masing-masing ataupun motivasi dari masing-masing pengurus, pengawas dan juga pimpinan manajemen. Dan juga apakah motivasi tersebut sesuai dengan visi dan misi dari credit union untuk mengembangkan anggota. Apa kamu setuju? Setuju, okay. Because look, if the board of directors of our credit union do not understand the reason why they are there, it will reflect to the financial performance. Credit unions will have high delinquency. Credit unions would have slow growth. Credit unions would have technological gaps. If the people in the credit union, including the management, do not understand the differentiation of credit unions of improving the lives of the people, it will have a negative impact on the visible outcome of credit union. Nah, jika pengurus atau ketua pengurus ataupun bagian dari kepemimpinan itu tidak memiliki motivasi yang baik untuk pengembangan CU, maka hasilnya yang akan muncul itu adalah kondisi finansial yang buruk, KL yang tinggi, performance yang buruk di sana, dan juga akan ada perbedaan-perbedaan dalam teknologi, tidak adanya adopsi teknologi dan lainnya. Nah, disinilah kita dapat melihat bagaimana perbedaan tersebut. Dan hal inilah yang akan berdampak negatif langsung kepada credit union dan juga kepada anggota. Yeah, in the past, I remember in the last 20 years I was working in ACU, our focus was to professionalize credit unions, build the structure of credit unions, how are things organized, the whole framework within which the people will work. But if the people are coming to the credit union with personal motive, no matter how much and how good infrastructure or policies we have, it will not work because of the personal motive that prevents these things to work. Oke, jadi 20 tahun terakhir Miss Leni bekerja di AQ dan berusaha untuk membuat struktur credit union yang sesuai dengan berbagai macam kerangka kerja. Nah, dalam kerangka kerja tersebut, jika orang-orang di dalamnya itu penuh dengan memimpin dengan motivasi pribadinya, dengan kepentingan pribadinya dan juga bukan kepentingan bersama atau credit union, maka hal itu akan nampak di hasilnya di luar, di bagian financial performance dan lainnya itu akan nampak di situ. Yes, and of course the pattern means our ability of the co-op or the credit union to innovate and adapt in changing environment all depends on the people in our organization, all the people in the governance of our credit union. Nah, disitulah sebenarnya credit union itu haruslah terus berinovasi dan beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Nah, semua ini bergantung pada orang-orang dalam organisasi ini. Kita semua orang-orang yang ada dalam credit union inilah yang menentukan kemana arahnya. Yeah, that is why in my next slide I am showing here, next slide. Yeah, in next slide, I need a, actually, Ken? Is it okay to use Clicker. Oh, no, okay. Okay, so maybe we can put all. Yeah. Okay, so in this next slide, I want to show you how values are important. Values, not only board of directors, but including the staff of the credit union. The values, and this is how it will affect the people or the members that we are leading. Leaders with good skills and good values. This is how it's affecting. Can we click the next one? Yeah, this is how. Good leaders and good values, leaders raise up their people.
Oke, jadi di slide ini kita akan melihat bagaimana korelasi antara kemampuan dan juga nilai-nilai yang akan mempengaruhi kepemimpinan. Jadi di bagian paling pertama adalah jika pemimpin tersebut memiliki kemampuan yang baik, disertai juga dengan nilai-nilai yang baik, maka pemimpin itu akan membantu untuk mengembangkan orang lain, akan mengangkat orang lain. Yeah, setuju? Do you agree? Do you agree? Look, poor skills, you have poor skills but good values, not enough because leaders can help their people. Ya, dan yang kedua, jika pemimpin tersebut mungkin tidak terlalu cekatan atau tidak memiliki kemampuan tetapi nilainya baik, maka hasilnya adalah pemimpin ini adalah pemimpin yang tidak bisa membantu orang. Dia ini ingin membantu orang tapi dia tidak mampu untuk membantu orang karena keterbatasan dari kemampuan. And this one is dangerous. You have good skills but you have a poor values. Leaders manipulate their people. Yang ketiga, itu adalah yang bahaya ini, yang paling bahaya adalah kamu itu pandai, pintar, kamu punya banyak kemampuan tetapi kamu tidak memiliki nilai. Maka efeknya adalah kamu adalah pemimpin yang akan memanipulasi orang lain. And the last is the worst. Poor skills and poor values, leaders drag down their people. Dan yang terakhir adalah yang terburuk, yang parah adalah dia tidak punya kemampuan, dia juga tidak punya nilai. Maka efeknya adalah dia adalah pemimpin yang akan menghambat perkembangan orang lain, menjadi beban. So which one of these we want in our credit union? Nah, jadi pertanyaannya, manakah pemimpin yang ingin kita ada di gerakan CO kita? Which one here? Ya. Good skills and good values. That is why you agree with me in my next slide. I want to explain. There are 3 types of leaders. And that is what I'm in the next slide. There are 3 roads that we can take. You know, in my previous slide, I said good skills, good values. That one is high leadership. And we can take 3 roads as a leader of our credit union. Number 1 is low road. Yeah, low road. Number 2, middle road. And number 3 is high road. Ya, jadi di sini, di slide ini adalah korelasi dari slide sebelumnya. Jadi ada 3 jalan yang bisa kita pilih sebagai seorang pemimpin. Yang pertama itu adalah low road, jalan bawah. Lalu jalan tengah, middle road, dan juga high road, jalan atas, jalan tol ini yang mulus. Yeah, maybe you can remember the previous slide, the low road, if I would explain. These are the leaders with poor skills and poor values. Ya, di slide sebelumnya sudah dijelaskan kalau yang masuk kategori low road adalah pemimpin yang tidak punya kemampuan, poor skill, dan juga tidak memiliki nilai yang baik. Because this type of leaders, they divide the people. They Yeah. divide. They divide. Jenis pemimpin yang seperti ini, low road ini adalah orang yang akan memecahkan komunitas, akan memecahkan orang-orang dalam timnya. The low road leaders look at what they can benefit from the organization rather than what they can add value to the organization. Ya, tipe yang low road ini adalah orang yang dia itu fokus pada dirinya sendiri. Jadi ketika dia bergabung di gerakan CU, dia berpikir apa yang bisa dia dapatkan, bukan apa yang bisa dia berikan kepada gerakan CU. I hope by listening from me and Tony, you are now reflecting, who are our leaders who are low road? Who are our leaders who are in the middle road? Ya, harapan Miss Leni adalah ketika mendengarkan penjelasan ini bisa merefleksikan dan berpikir di CU kita masing-masing, pemimpin mana atau atasan mana yang masuk di low road, middle road, dan high road. Bisa ada bayangannya. I hope I hope everybody is high road. Middle road, what is middle road? If you would remember my previous slide, I said that this one, good skills, poor values. This is the middle road leaders. Oke, kemudian yang di middle road adalah pemimpin yang punya banyak kemampuan, good skill, tetapi dia punya nilai yang rendah. Dia memiliki nilai-nilai yang rendah. The middle road, they have a competence, but they have no compassion. This is transactional leader. Di tengah, di middle road ini adalah orang yang punya kompetensi, tapi tidak punya hati. Jadi ini jadi kegiatan dia di berCU itu lebih kepada transaksional.
I hope everybody here is on the third, which is high road leaders. High road leaders prioritize integrity, generosity, and bringing people together rather than merely maintaining fairness. Middle road leaders may also react to challenges with equal measures of retaliation rather than seeking resolution through collaboration. Ya, harapannya adalah kita semua di sini adalah high road leader, di mana pemimpin yang mengutamakan integritas, kemurahan hati, dan juga mampu menyatukan orang. Kemudian juga pemimpin yang dapat bereaksi terhadap tantangan dan juga memberikan penyelesaian yang jelas. Yeah, are you okay so far? Okay, you're connected so far? Okay, next slide please. So, we need high road leaders in cooperative, in credit unions, because high road leaders are the leaders who value people, who value their members. How high road leaders do the right things for the right reasons, although sometimes it's difficult. High road leaders give more what they take, give more. High road leaders place people above their own agenda. It's difficult to do, but we have to do as leaders of the cooperative. High road leaders don't keep score. I do this because I want to be famous. I do this because I want an award. High road leaders are inclusive. They look at the marginalized and young people searching for meaning in this divided world. Oke, jadi yang kita butuhkan adalah pemimpin yang high road. Nah, seperti apa pemimpin yang high road ini? Yang pertama adalah dia menghargai orang, value people, dia menghargai orang. Kemudian dia juga adalah orang yang memiliki integritas, dia melakukan hal yang benar untuk alasan yang benar atau tujuan yang benar juga. Kemudian dia juga adalah orang yang memberi lebih banyak daripada apa yang didapatkannya. Nah, kemudian dia juga adalah orang yang mengutamakan kepentingan orang banyak daripada agenda pribadi dia atau kebutuhan personal dia. Dan juga pemimpin ini adalah pemimpin yang tidak mencari ketenaran, dia tidak mencari penghargaan di sana sini, tapi lebih kepada pelayanan. Dan yang terakhir adalah dia adalah pemimpin yang inklusif, yang melihat dan mau membantu kaum-kaum yang terpinggirkan dan juga anak muda yang sedang mencari jati diri. Yeah, maybe you will say, oh, value, how do we value the people? It's very simple. In everything that we decide in the credit union, in the board table, anything that we decide, it has to add value to your members. Anything that you decide at the board, it needs to improve the lives of members that we are serving. And that is how we value people in our credit union. Oke, jadi mungkin pada bingung bagaimana kita dapat memberikan nilai kepada orang. Nah, sebenarnya cukup sederhana. Ketika kita di meja rapat, maka ketika kita menentukan sesuatu, menentukan keputusan terkait dengan CEO kita, maka kita harus memikirkan atau berfokus pada bagaimana kita memberikan nilai tambah kepada anggota, bagaimana kita membuat anggota kita dapat berkembang. Okay, next slide, please. Next slide. Okay. High road leaders, this is also characteristics of high road leaders. They bring people together in a world that divides. I understand there was a discussion in this morning, Tony and I were discussing, we have territory management in Poskop Cuna. So if, for example, one credit union is encroaching another credit union, it makes our role very difficult because we are dividing and we are actually building walls because high road leaders break walls and build more bridges. Ya, dan ini adalah karakteristik dari high road leader. Jadi bagaimana dia itu bisa menyatukan orang-orang di dunia yang sekarang yang sudah terpecah belah. Jadi di tadi pagi diskusi di sarapan bersama dengan saya membahas terkait dengan territory management yang sudah kita juga implementasikan. Nah, disitulah bagaimana kita harus menjadi pemimpin yang dapat saling berkolaborasi. Yeah, and high road leaders remind everyone that humility is stronger than hierarchy, not the position. Even because high road leaders do not think about their position,
because they still maintain humility and do not lead from the above but listen from the people they lead. Nah, selanjutnya terkait dengan break the wall, ini adalah bagaimana pemimpin ini juga bisa menjangkau dan juga merangkum orang. Lalu kemudian yang ketiga adalah bagaimana dia juga harus ingat bahwa jangan berfokus pada jabatan, jangan berfokus pada posisi saat ini, tapi bagaimana kita juga harus ingat untuk terus menunjukkan atau menjaga kerendahan hati. Yeah, what I am talking in my next slide is not something new. It's not something new because it's already inside our core principles and values of cooperatives. But the thing is that sometimes maybe we are missing it because our focus is to grow our assets and to grow the profit. Because cooperative principles and values are not just in textbooks. It needs to live in our communities and struggle of every people and every member of our community. Oke, jadi selain itu juga nilai-nilai dari CU itu adalah kadangkala kita itu kehilangan fokus. Jadi kita berfokus kepada bagaimana mengembangkan aset kita, bagaimana mendapatkan profit, meningkatkan SHU kita di akhir tahun. Nah, dan akhirnya melupakan prinsip utama dari CU, yaitu untuk memberikan nilai. Nah, jadi kita harus bisa bagaimana kita bisa memberikan nilai kepada komunitas dan juga membantu kesulitan dari orang-orang banyak. Okay. My next question, are we taking the high road? Pertanyaan selanjutnya, apakah kita akan mengambil high road, jalan ini? Yes, we are taking the high road. Hello? Are we? Okay, I hope everybody is taking the high road because that's the ideal, because that's the way, we need to lead our credit union. But what I am going to share here now is for us to review ourselves. Are we taking the high road? Are we on the high road already? Ya, harapannya kita semua memilih jalan high road. Nah, makanya di sini Mam Leni ingin mengajak kita untuk mereview diri kita sendiri, melakukan refleksi pada diri kita. Apakah kita akan mengambil high road ini atau jangan-jangan kita sudah sedang menjalani high road ini, sudah di jalan ini. Okay, how can we do that? I have 12 items to review with you. Yeah, and maybe you can take a note and you can also write down what needs to be done for you as a leader. Oke, jadi bagaimana caranya? Nah, di sini Mam Leni akan menjelaskan 12 item, 12 cara untuk melakukan itu. Jadi kita bisa mengambil catatan, mencatatnya. Ada 12 cara yang bisa kita lakukan untuk mereview diri kita, untuk melihat kondisi kita saat ini dan apa yang harus kita lakukan lagi. And at the end of my presentation, I will maybe like you to volunteer, what would be your action plan. Oke, dan nanti di ujung dari presentasi ini, maka Mam Leni akan meminta kita untuk secara sukarela untuk menjelaskan action plan-nya setelah mempelajari 12 poin tadi, rencana ke depannya. Setuju? Okay. Number 1. High road leaders bring people together. How? How can we bring people together? By finding the common ground. Meaning to say, in the credit union, everyone who works for the credit union as a leader, as a volunteer, need to understand the purpose of their leadership. That's the common ground. Oke, yang paling pertama adalah kita membawa orang bersama atau berjalan bersama-sama. Nah, bagaimana melakukannya itu adalah kita mesti menemukan kesepahaman bersama, the common ground kita dapat bersama, dan disitulah kita dapat menemukan bagaimana seorang pemimpin itu adalah sebagai seorang yang sukarela dan perlu memahami tujuan dari kepemimpinan mereka. Yeah, do you think everybody in your credit union, 46 credit union, including the staff of the credit union, understand why they are there? Ya, apakah kita bisa merefleksikan dari 46 CU di sini, masing-masing dari manajemen kita, masing-masing dari anggota pengurus, pengawas dan lainnya, apakah masing-masing dari mereka dan kita itu tahu alasan kita ada di CU?
because every one of us, including myself, we have a very fundamental commitment to the credit union. It's our desire to uplift and empower our members. Karena kita semua seharusnya memiliki komitmen yang sangat mendasar tentang kredit union, yaitu keinginan kita, kemauan kita, atau mimpi kita untuk setidaknya memberdayakan anggota kita. Our role in our credit union goes beyond policies and financial services. It's rooted in the deep sense of purpose, ensuring that cooperatives and credit unions remain member-centric and mission-driven. Kredit union itu lebih dari sekedar kebijakan, MO, dan juga lebih dari sekedar layanan keuangan, layanan digital, dan lainnya. Tetapi lebih kepada bagaimana tujuan dari kredit union itu untuk membantu anggota dan juga fokus pada visi dan misi sejati. Okay, I'll make it easy for you. What is the common ground? This is the common ground. The common ground is improve members' lives. And when we say improve members' lives, there are 6 items that we can measure. Our members in our credit union, they have decent home, they have well-stocked emergency fund at least 6 months, they have a plan to get out of debt completely, they have funds for retirement, budget, education, and asset purchase. Our members have multiple income streams, and our members has enough insurance to cover contingencies that might come along their lives. Jadi di slide ini ditampilkan terkait dengan kesepahaman bersama kita ataupun tujuan bersama kita sebenarnya di credit union adalah yang pertama terkait dengan bagaimana mengembangkan kehidupan dari anggota kita. Nah, di bawah ada 6 poin. Nah, di situ yang pertama cara kita mengukurnya adalah bagaimana anggota kita memiliki rumah yang layak untuk ditinggali. Kemudian apakah anggota kita sudah memiliki dana darurat 6 bulan. Apakah anggota kita sudah terbebas dari hutang yang menjerat, terutama pinjol dan lainnya. Kemudian dalam hal pendanaan, apakah anggota kita sudah punya rencana-rencana pendanaan untuk pensiun dia, sudah memiliki budget untuk pendidikan, ataupun untuk rencana untuk menambah aset. Nah, kemudian apakah anggota kita juga memiliki berbagai macam pendapatan, jadi tidak hanya satu pendapatan. Dan yang terakhir, apakah juga anggota kita memiliki kebutuhan dasar dalam hal proteksi dan pelindungan, seperti misalnya asuransi kesehatan. Okay. Credit union, can you say happy family? Shout happy family. Credit union. Happy family. Okay, you're still happy, right? After hearing this. Okay. Yeah. And now the dilemma. Okay, I hope that this is not happening in Indonesia. The dilemma is that how have the leaders and the staff of credit unions has the clarity of the common interest of serving the credit union? Nah, My question. Oke. Jadi ini adalah dilema. Harapannya tidak ada di sini, tapi ada pertanyaan yang diberikan kepada kita semua adalah di Indonesia adalah apakah para pemimpin kita, para staf di CO ini memiliki kejelasan hal yang jelas terkait dengan kepentingan bersama dalam menjalankan credit union ini. Apakah semuanya paham betul tentang slide sebelumnya terkait dengan common ground ataupun kepemahaman bersama? Yeah, 100%? Okay? They know? Yeah? All right. Quietness. Okay, I hope that you are thinking. Because of course it's ideal 100%. Understand. Because it's very important. Yeah, I want to emphasize this. Because we are celebrating International Year of Cooperatives. We need to realize at least this year to see what is happening in our credit union. Because credit union is an intangible cultural heritage of humanity. The question is, have we continued the lineage from Raiffeisen to the new generation of leaders in our credit union who understand the purpose and the mission of cooperatives of credit unions? Ya, harapannya kita menyadari dan memahami dilema tadi.
Nah, kenapa? Karena di tahun ini juga kita merayakan International Year of Cooperative. Nah, dan di sini juga kita ingin melihat apakah kita di CU ini mampu untuk melanjutkan warisan dari leluhur, dari kakek kita, kakek Ravation yang telah mengajarkan tentang visi-visi dan nilai-nilai CU. Apakah kita mampu meneruskan tujuan dan visi misi tersebut sampai dengan saat ini? Okay, ready for the number 2? Siap untuk nomor 2. Okay. Dua. High road leaders value all people. How? They embrace the value of people. They believe in the potential of people. Nah, yang kedua adalah high road leader itu adalah orang yang menghargai semua orang. Nah, bagaimana? Pertanyaannya adalah dengan merangkul nilai dari semua orang, merangkul semua kalangan, kemudian juga percaya dengan potensi yang ada dimiliki oleh semua orang. Yeah, that is why in high road leaders, if we value people, we in the credit union would reach the marginalized. Because we know that if we value them, we know that they need to be treated with dignity. Jika kita sebagai high road leader memberikan nilai atau menghargai orang lain, maka credit union CU kita itu dapat menjangkau mereka yang terpinggirkan. Karena mereka akan tahu bahwa mereka telah dihargai dan kita telah memperlakukan mereka dengan martabat. Yeah, if we value people, we will embrace the marginalized. We will include diversity in our board of directors, including women and youth. Ya, dengan kita menghargai orang lain, maka kita dapat menjangkau mereka yang terpinggirkan dan itu dapat terlihat atau muncul pada kepemimpinan kita, di mana nanti di kepemimpinan kita akan ada diversity, akan ada tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan dan juga ada dari berbagai macam kalangan di level pemimpin kita. Because high road leaders believe every one of us has a potential to be developed. Karena high road leader adalah orang yang percaya bahwa kita semua ini memiliki potensi yang tersembunyi dalam diri kita. All right. Number 3, it's very important. It's about us. Because high road leaders acknowledge we are human. We are human. We need to see ourselves, understand ourselves, to be self-aware, to care for ourselves first, to forgive ourselves, to laugh at ourselves, we are not perfect, and to believe in ourselves. Nah, yang ketiga adalah dari high road leader adalah bagaimana kita mengakui bahwa kita ini mengakui sisi kemanusiaan kita. Nah, disinilah kita melihat diri kita sendiri, kemudian memahami diri kita sendiri, memperdulikan diri kita sendiri, kemudian juga menyadari, memaafkan diri kita sendiri, bahkan kadang juga mentertawakan diri kita sendiri atas kesalahan ataupun hal-hal yang kita lakukan, dan percaya kepada diri kita sendiri. Okay, so for see yourself, it's about the first step to humaneness is developing self-awareness. There are 3 common obstacles that we need to overcome on self-awareness. Sometimes we see experience does not make you a better leader because these things are changing everywhere, every day. Even we are very well experienced in technology yesterday, today, you are no more experienced. Another one is power. Study shows the more power a leader hold, the more likely they are to overestimate their skills and abilities, and they do not grow anymore. And pride. People tend to praise you, and that is always feeding your ego. Oke. Langkah pertama untuk bagaimana kita menuju acknowledge atau memahami, menyadari kemanusiaan kita adalah pertama kita harus sadar bahwa terkadang kita melihat pengalaman bahwa pengalaman itu tidaklah jaminan untuk menjadikan kamu adalah seorang pemimpin yang baik. Karena saat ini banyak hal yang telah berubah.
kamu yang memiliki, kita ya para pemimpin yang memiliki pengalaman misalnya dalam hal teknologi informasi saat ini, mungkin saja ke depannya itu sudah berubah dan berbeda lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah pada saat ketika kita sebagai pemimpin memiliki kekuatan, maka kadang ketika kita berada di posisi atau jabatan yang tinggi yang berkuasa, maka kita kadang melebihkan atau merasa melebih-lebihkan kemampuan kita. Jadi kita merasa kita itu paling hebat di antara semua orang. Nah, padahal itu belum tentu. Dan ini menyebabkan pemimpinnya itu menjadi tidak bertumbuh karena dia merasa sudah paling hebat dan paling jago. Yeah, I do not know whether this is happening. It's happening in Indonesia, but it's happening in United States. It's also happening in the Philippines, where there are young people committing suicide, killing themselves, suicide. Oke, jadi Miss Leni mungkin harapannya tidak terjadi di sini. Jadi ketika di Filipina ataupun di Amerika sana, ada beberapa kasus di mana banyak sekali anak muda yang bunuh diri. Yeah, sometimes I know that Korea is very famous. Saranghaeyo, you're very famous. You are fan of the Korean. I heard, isn't it, that there were Korean actors who committed suicide. Ya, seperti di sini kita Indonesia kan sangat ngefans ya dengan K-pop Korea dan lain sebagainya. Nah, di situ kan juga kadang kalau yang mengikuti informasi tentang artis Korea dan lain kan banyak mendengar beberapa artis-artis yang bahkan karena stres, tekanan diri dan lainnya akhirnya bunuh diri kan. Ya. It's because of this. It's because they are not acknowledging their humaneness. Nah, ini semua karena poin ketiga ini. Dia tidak menyadari bahwa dia adalah manusia dan tidak menyadari kemanusiaan dalam diri dia. Sometimes when we commit some mistakes, we cannot sleep in the night. We always think about it. But if we accept that we are not perfect, sometimes we will just laugh at ourselves. We will just laugh at it. And that's the meaning of laugh at yourself. Jadi kadang kita sebagai pemimpin tentu saja tidak lepas dari kesalahan. Kadang kita melakukan kesalahan dan kesalahan yang mungkin cukup fatal dan bahkan membuat kita tidur pun sampai ke bawah mimpi ya, kesalahan tersebut. Nah, itulah kenapa kita di poin yang keempat itu terkait dengan love at yourself. Itu adalah kita harus memahami bahwa kita kadang harus menertawakan juga kesalahan kita karena kita adalah manusia dan kita tidaklah sempurna. So in order for us, Number four is high road leaders do the right things for the right reasons. The pathway is our good motives. Yang nomor 4 adalah seorang pemimpin haruslah bisa melakukan hal yang benar dengan tujuan yang benar juga. Nah, jalurnya atau jalannya adalah memiliki motivasi yang baik. Okay, so in order to have that good motive, we need to stop chasing what is easy. Our job in the credit union to improve the lives of people is not easy. It's difficult, but it has an eternal value. Oke, jadi salah satu kiat-kiat untuk bisa memiliki motivasi yang baik dalam berkredit union. Yang pertama dari sebelah kiri itu adalah yang pertama stop chasing what easy, yang artinya adalah berhentilah untuk hanya melakukan hal-hal yang mudah saja, melakukan pekerjaan yang menurut kita gampang. Yeah, stop chasing applause. I am doing this because I want to be famous. Yeah. Yang kedua adalah stop chasing the applause, adalah kita ingin melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu agar dipuji, agar di applause itu tepuk tangan, jadi agar dipuji di forum dan lain sebagainya. Yeah. Another one, stop insisting you are right. It's not you manipulate. You stop insisting that you are right all the time. Yang ketiga adalah stop insisting you are right, yang artinya adalah berhenti untuk merasa bahwa kitalah yang paling benar. Saya dan saya yang paling benar. Stop paying lip service. You only talk, you don't do. Yang keempat adalah stop paying lip service, atau kalau di kita yang lagi modern itu adalah cuma omong doang. Jadi kita melakukan apa yang kita lakukan. Kan Yeah. banyak ya cowok mau kondo kan gitu kan ya. Very good in talking, no action. We call this NATO. Ya,
No action, talk only. Kalau di bahasa Inggrisnya itu NATO, no action, talk only. Kalau di kita mau kondo ya. Yeah. And last one, stop placing blame to others. Because sometimes we made a mistake. All because of we point other people. Dan yang terakhir adalah stop placing blame on other, yang artinya adalah jangan selalu kalau ada kesalahan yang kita lakukan kita selalu menyalahkan gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara hujan jadinya tidak bisa penagihan. Okay. Then number 5. Yay, we're already number 5. Number 5. Are you still okay? Okay, number 5. Give more than you take. And in this number 5, we need to be open-hearted and open-hearted generosity, that the action is I desire to add value to others. Open-minded generosity, the action is I think the best for others. There are 3 items. Number 3, open-handed generosity. I give freely and often to others. Oke, yang kelima, poin yang kelima adalah lebih banyak memberi daripada menerima. Jadi bagaimana melakukannya? Yang pertama adalah open hearted generosity, artinya adalah kita bermurah hati, memberikan nilai lebih kepada orang. Bagaimana kita bisa mampu memberikan nilai lebih. Kemudian yang kedua adalah open minded generosity, adalah bagaimana kita juga memiliki keterbukaan pikiran. Bagaimana kita selalu memikirkan yang terbaik untuk orang lain. Dan yang terakhir adalah open-handed generosity, yang berarti adalah kita ingin melakukan yang terbaik dan kita rela untuk bekerja dan membantu orang dengan membantu. Okay, when you give, these 3 items are how you can give to others. And when you give to others, it's not all about money. It's the gift of giving. What can we give? What can we give? As a board of director, we need to give our talent, time, opportunities, connection, and experiences. Jadi disinilah kita melihat bagaimana pertanyaan yang mesti kita tanyakan kepada diri kita adalah apa yang bisa kita berikan. Jadi tidak hanya sekedar uang saja, tapi juga kemampuan, bakat kita, talenta, kemudian waktu, peluang, koneksi, dan juga pengalaman kita. Yeah, but the problem is, do we have all of this? Mother Teresa said, we cannot give to the outside what we don't have on the inside. This is very important. So it's very important for leaders that you need to grow. You have an intention to improve yourself, identify your talent, and grow with it. I needed to apply and practice what I've been learning. I needed to share what I've been learning to help others. And I needed to continue growing for the sake of others. We are not growing because of ourselves. We are growing because we want to add value to others. That's high road leadership. Oke, jadi lanjutannya adalah di sini di quotes dari Mother Teresa adalah terkait dengan bagaimana kita sebagai pemimpin harus menyadari bahwa kita tidak bisa memberikan sesuatu yang kita tidak punya. Jadi tadi ada tentang talenta, pengalaman, dan lainnya. Nah, oleh sebab itu, maka kita haruslah yang pertama terus bertumbuh, terus belajar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita juga mengaplikasikan atau bahkan mempraktikkan apa yang telah kita pelajari, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita harus membagikan pengetahuan yang telah kita pelajari hari ini. Jadi teman-teman Bapak Ibu di sini ketika ikut seminar ini maka kembali harus membagikan apa yang dipelajari di hari ini. Dan yang keempat adalah bagaimana juga kita bisa terus bertumbuh. Kita harus sadar bahwa sebagai seorang pemimpin kita harus terus bertumbuh, bukan untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Okay, number 6, do we have this emotional capacity? Because high road leaders have emotional capacity. The pathway going there is resilience. Resilience is advancing despite adversity. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 6. Nomor 6 adalah bagaimana kita juga harus memiliki atau mengembangkan kapasitas emosional. Nah, jalannya atau jalurnya di sini istilahnya adalah pathway.
jalannya itu adalah untuk bisa mencapai ke sana adalah kita mesti memiliki ketahanan. Nah, ketahanan bagaimana kita dapat tahan terhadap berbagai macam kondisi emosional, kesulitan-kesulitan emosional. Yeah, sometimes you have a strategic plan, it did not happen. There's so many people, now in social media, when you read the social media, there are many bashers. Yeah, in the social media. Sometimes you are affected emotionally. Sometimes you want to say, oh, this is enough. This is enough. Why I am suffering? Emotional capacity is needed. Ya, di sinilah maka kadang ketika kita bermain sosial media, kadang kita melihat berbagai macam konten-konten yang akan mengganggu kondisi dari emosi kita. Yeah, how to increase our emotional capacity? Number 1, refuse to see you are a victim. Every time when we see negative feedback on us, oh, I am a victim. Yeah? Control your emotions and process them quickly. Keep short accounts. Put other people's opinion in perspective. Oh, maybe they said this because of these things. And understand the difference between a problem and a fact of life. Become comfortable with discomfort. And keep growing your capacity so it's always greater than your responsibilities. Oke, jadi bagaimana cara meningkatkan kapasitas emosi kita? Yang pertama adalah kita harus tidak melihat kita menempatkan diri kita sebagai korban. Kemudian juga kita harus bisa mengontrol emosi kita dan memprosesnya dengan cepat. Lalu juga memberikan umpan balik yang cepat. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita harus mengutamakan pendapat orang lain, dalam memasukkan pendapat orang lain dalam perspektif kita ketika berdiskusi. Lalu yang kelima adalah bagaimana kita dapat menemukan perbedaan antara mana masalah dan mana fakta dalam kehidupan. Kemudian yang keenam adalah bagaimana kita juga terbiasa dengan ketidaknyamanan ketika kita berdiskusi. Dan yang terakhir adalah terus mengembangkan kapasitas kita untuk tanggung jawab yang lebih besar. Okay. Number 7, high road leaders, we place people above our own agenda. The pathway is serving. We are in the cooperative, in the credit union, not because we want to pursue our own agenda. Our agenda is helping the members to improve their lives. Yang nomor 7 adalah bagaimana kita harus mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita pribadi. Nah, jalurnya adalah melayani. Yes, and how to do this? We develop empathy intentionally. The meaning to say is that we must imagine ourselves walking in the shoes of our members and see things from their point of view. Number 2 is be available for people daily and check your agenda repeatedly and create win-win outcomes continually. Jadi bagaimana kita bisa mengutamakan orang lain. Yang pertama adalah kita harus bisa mengembangkan empati di dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah selalu tersedia atau bisa dijangkau oleh orang setiap harinya. Kemudian selalu memastikan agenda dari kita, jadwal-jadwal kita. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa selalu membuat solusi yang sama-sama menguntungkan atau tidak ada yang dirugikan. Okay. Number 8 is embrace authenticity. The pathway to this is openness. Embrace authenticity. You can't hide. You can't pretend to be somebody. You can't try to trick people into believing you are a better person or better leader. Yang selanjutnya, nomor 8 adalah bagaimana kita bisa menjadi diri kita sendiri. Nah, caranya atau jalurnya adalah dengan keterbukaan. Jadi kita dapat menemukan diri kita sendiri dan tidak berpura-pura menjadi orang lain. Yeah, I remember when Andrew said, I was very scared when I was appointed as CEO of ACU in 2014. I remember all the time Andrew So, maybe you remember Mr. Andrew So. Lenny, don't be scared. Just be authentic. Just be who you are. Oke, jadi Mam Len men-sharingkan ketika dia ditunjuk menjadi CEO SCCU di 2014, Mr. Anderso, kita pernah ketemu ya di Semarang ya, Mr. Anderso juga mengatakan kepada Lenny untuk meyakinkan dia bahwa
tidak apa-apa menjadi CEO, lakukan saja dan jadilah diri sendiri. Yeah. Okay, I want to make it faster. Number 9, high road leaders take accountability for your action. The pathway is courage. Nomor 9 adalah seorang pemimpin harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Nah, jalurnya adalah keberanian. Yeah, because high road leaders, usually we don't want to be blamed because always we want to be praised, but we are not perfect. There are times people will blame you because people also have idea. So we need to be open and we need to be ready, and only the courage will help you to overcome. Oke, umumnya ketika kita sebagai pemimpin maka kita tidak ingin disalahkan dan kita ingin dipuji. Nah, tapi kita sadar bahwa kita ini tidak sempurna, maka akan ada waktunya, akan ada kondisi di mana akan ada orang yang akan menyalahkan kita. Maka dari itulah kita mesti bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Maka perlu ada keberanian untuk menerimanya. So to avoid conflicts, these are only examples in order for you to perform well in that number 9. We will keep our word. We will be on time. We will make things right. We will seek the truth all the time. We will be mature, not overreact. We will celebrate others, not being jealous of others when they succeed. We will not make excuses. We will look out for others. And we will accept consequences, no matter how difficult it is. Jadi bagaimana bisa melakukan itu? Yang pertama adalah kita harus menepati janji kita, apa yang kita omongkan. Kemudian kita juga harus tepat waktu. Kita juga harus bisa memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Kita harus bisa melihat dan selalu mencari kebenaran. Kemudian juga kita harus bisa bersikap dewasa. Kemudian kita juga harus bisa merayakan keberhasilan orang lain dan tidak cemburu dengan keberhasilan orang lain. Kemudian juga kita tidak akan banyak membuat alasan. Dan juga kita akan memperhatikan orang lain, peduli dengan orang lain, dan yang terakhir adalah kita harus siap untuk menerima konsekuensi apapun itu. Ya, setuju? Yeah, okay. Number 10, don't worry, it's already number 10. Number 10 is live by the bigger picture. Yeah, it might, our role in the credit union simply say in your mission, we need to improve the lives of the people. You can see it's not only improving the lives of people, it's not only providing them decent home. You are actually creating a life for your members and for their families. Oke, yang nomor 10 adalah bagaimana kita bisa melihat atau menjalani kehidupan dengan mampu melihat peran yang lebih besar dalam ber-CU. Jadi muncul di visi misi kita adalah terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kehidupan dari anggota. Nah, tapi kita juga harus melihat bahwa kita tidak hanya meningkatkan kehidupan masyarakat, tapi juga kita juga memberikan kedamaian dan bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan untuk anggota kita. Yeah, if we haven't seen that big picture, if we haven't seen that big picture, and our picture is only we mobilize savings, we grant the loan, and we make profit. That's not looking at the lens. Because of our savings and because of our loans, our members are improving lives. Our members are having dignity. Our members are enjoying the opportunities that they presented to them and in the future. That is the big picture. Nah, jadi jika kita masih belum bisa melihat gambaran besar dari situ, di mana kita masih fokus pada memberikan pinjaman, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan pendapatan dari situ, maka sebenarnya kita harus melihat lebih besar lagi bahwa sesungguhnya pinjaman kita yang kita berikan itu apakah telah mengembangkan kehidupan dari anggota kita, apakah telah memberikan atau meningkatkan martabat dari anggota kita. Okay, number 11, last two.
the pathway to not keeping a score is grace. Be humble. Yang nomor 11, jalur high door-nya adalah kita tidak berfokus pada pencapaian, kita tidak fokus pada nilai-nilai, poin-poin atau skor, tapi jalurnya adalah bagaimana kita harus rendah hati dan memiliki kerendahan hati di sini. Yeah, I remembered Global Women's Leadership Network grant me the Athena Award in 2016. Yeah, 2016. I was surprised that they gave me the award, and I'm very thankful. I'm very thankful because I am doing what I am doing not because to keep the score. So it only happened, they recognized me. But after I've been recognized, a woman, somebody approached me, and Lenny, how can I get the award? I think we are doing what we are doing not to get the award. We are doing what we are doing because of our intention to help our members and to make a difference. Jadi sharing ketika 2016 Miss Leni mendapatkan Athena Award dari Global Women, dan pada saat itu beliau sangat terkejut ya kenapa bisa mendapatkan award tersebut, dan sangat bersyukur karena apa yang telah dilakukannya maka dia mendapatkan award. Tapi lucunya ada perempuan lain atau orang lain yang datang mendekati dia dan malah bertanya bagaimana cara mendapatkan penghargaan ini. Jadi lebih berfokus pada penghargaan daripada pekerjaan yang kita lakukan. Sebenarnya yang dilakukan Mam Leni adalah memang melakukan pekerjaan yang sudah seharusnya tanpa mengharapkan penghargaan ini. Bahkan dia tidak tahu kok bisa dapat penghargaan ini. So how not to keep the score? Keep track without keeping score. Meaning to say, look at your successes not because you want to be awarded. Forgive everyone because everyone needs forgiveness. And practice the platinum rule. And the platinum rule is treat other people better than they treat you. Oke, jadi bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tidak mementingkan penghargaan, not to keep the score, adalah yang pertama adalah kita tidak usah memikirkan terkait dengan pencapaian penghargaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita selalu memaafkan orang lain karena semua orang butuh maaf dari kita. Dan yang ketiga adalah kita harus mempraktekkan aturan platinum, jadi ada kolom di samping itu adalah bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain lebih baik daripada orang lain memperlakukan kita. Yeah, and number 12 is desire the best for others. The pathway is intentionality. Intentionality means to live on purpose. Nah yang terakhir, yang ke-12 adalah bagaimana kita memiliki keinginan untuk melakukan yang terbaik untuk orang lain. Nah jalannya adalah kita mesti memiliki intensi atau keinginan untuk melakukannya. I think every one of us should understand, what is my value in this world? Why am I here? I think, when you are in the credit union, you would be able to really appreciate because what you are doing is helping other people, which other people don't have that opportunity. Ya, jadi di sini maka kita dapat melihat nilai-nilai yang ada dan kita bisa berpikir apa yang sebenarnya ingin kita lakukan, apakah kita sudah benar-benar menghargai apa yang telah kita lakukan kepada orang lain. Yeah. And words and actions, maybe I would suggest to you to always put in our mind. These are the words of high road leaders. I value you. We tell other people, I value you, Tony, you're great. But just telling to other people they are great, they are doing well, it's an affirming words and actions. I believe in you. It's very important for the people that you lead because it's an encouraging words and action. I need you because I cannot do everything in this world. And when I say I need you, it means it's an empowering words and action. I want more from you. It is an expanding words and action. I will help you. It's serving words and action.
And I will do what you cannot do for yourself. And that is enlarging with words and action. Jadi kita harus mengingatnya atau menanamkannya dalam pikiran kita beberapa kata-kata di sini. Yang pertama adalah I value you, saya menghargai kamu. Nah, ini adalah merupakan kata-kata untuk menghargai orang lain. Nah, kemudian I believe in you, ini adalah kata-kata penguatan dan juga aksi untuk orang lain. I need you, saya membutuhkan kamu. Artinya adalah ini adalah kata-kata dan tindakan untuk memberdayakan orang lain. Kemudian I want more of you adalah saya ingin lebih dari bersama denganmu. Maka ini adalah bagaimana kita mengembangkan orang lain dengan kata-kata dan juga aksi. I will help you adalah bagaimana kita bisa melayani orang lain dengan kata-kata dan juga perbuatan kita. Dan yang terakhir adalah I will do what you cannot do for yourself adalah saya bisa membantu kamu untuk melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Nah, di sini bagaimana kita bisa membesarkan orang lain dengan kata-kata dan juga tindakan. Okay, we are almost concluding. And since we are institutions not managing, actually we are managing money, but actually we are not managing money, we are managing people. And so we need people person in the credit union. And this is how we can be people person. We need to have personal discipline. We need to have integrity. We need to have authenticity. We need to have health in all areas of our life. We need to have emotional intelligence, our sense of purpose, humility, and unconditional love. Oke, jadi walaupun kita adalah lembaga yang mengelola uang, tapi sesungguhnya kita ini tidak hanya mengelola uang saja, tapi juga bagaimana kita mengelola orang. Maka di sini kita harus bisa menjadi people person. Nah, bagaimana cara menjadi people person seperti yang ditampilkan di layar? Yang pertama adalah kita harus memiliki kedisiplinan, disiplin pribadi. Kemudian juga kita perlu memiliki integritas, kita perlu memiliki keaslian, kita perlu memiliki kesehatan di semua aspek. Kemudian juga kita perlu memiliki kecerdasan emosional, kita perlu memiliki rasa tujuan, kita mesti punya tujuan yang jelas. Kemudian kita juga mesti memiliki rendah hati, dan yang terakhir adalah kita mencintai tanpa syarat. Yeah, it would be easy now because we have a guide. And so these are all the 12. These are all the 12 aspects of high road leadership that I have already discussed with you. And the last one is, I would like to leave you with this statement of Confucius. He who wishes to secure the good of others has already secured his own. Jadi itulah 12 poin-poin high road yang mesti kita praktekkan dan harusnya sudah dicatat juga. Nah, di sini Leni juga akan ingin menyampaikan juga salah satu quotes dari Confucius itu terkait dengan kata-kata ini. Jadi dia yang mengharapkan untuk mengamankan orang lain atau membantu orang lain, maka sesungguhnya dia sudah membantu diri dia sendiri. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, thank you Ma'am Leni for the seminar. So I think we still have a time before the lunch and we're gonna open for discussion. Yeah, so if anyone want to share or maybe Yes. want to ask, jika ada yang bertanya atau ingin sharing, silakan. Father Freddy. Maybe Father Freddy, ya. No question, Ma'am Leni, but I think it's very difficult to reach the high leaders. But after this session, I will continue your presentation in implementation in the CU. I think it is really related. We didn't talk before how to prepare the materials, but I will continue your presentation. Thank you, Father. Thank you. Oke, jadi Romo mengatakan bahwa nanti di materi seminar yang kedua ini adalah Romo mengintegrasikan dengan materi ini dan akan melanjutkan terkait dengan bagaimana praktek yang bisa kita lakukan realnya itu seperti bagaimana. I understand, Father, it's very ideal. Look like we want
the credit union leaders to be like you. But I think it's good to have that kind of discussion because otherwise, maybe sometimes we forget. We forget what we should do. Oke. Yes, it's true, Lenny, because if we realize the perform of credit union now, like you mentioned in the first slide, the performing, that is the reality. That's it. Yes, we have to aware now, compassion and forgive ourselves and then try to do some things, improving our credit union movement in everywhere. Yes, that is the basic problem we have. Okay. Thank you. Understand, Father. Oke, jadi yang dibicarakan adalah, jadi mungkin poin-poin yang kita lihat tadi itu terkesan terlalu sangat ideal, tapi sebenarnya itu adalah kondisi yang saat ini kita hadapi yang harus kita lakukan. Jadi Romo menjelaskan bahwa seperti yang dijelaskan tadi itu, di awal-awal itu adalah kondisi yang kita hadapi. Nah, bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dan berubah mengikuti dengan poin-poin yang disampaikan. Oke, ada pertanyaan lagi. Dalam bahasa Indonesia juga bisa saya bantu terjemahkan. Dalam bahasa Inggris lebih baik lagi. Comment is also Ingin komentar juga boleh, oke? Silakan. komentar. Oke, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan. Saya Kristoforus Aldino Silambi dari CU Sawan Sibarung. Ingin bertanya, ma'am, in your life with leadership, Yes. which value do you consider most important in leadership? Integrity, empathy, or accountability, and why? Thank you. Yeah, I value most integrity. Because, integrity is very important to me because I think all the values of the credit union you have already adopted when you have integrity. Integrity is very important because it's good character, how you deal with people. Yeah, so, and I think there is one more that I want to add in that, humility. Humility because no matter what you achieve, your feet should always be grounded. Oke, jadi tadi pertanyaannya adalah menanyakan nilai-nilai mana yang lebih utama oleh Miss Leni. Jadi ada integritas, ada juga accountability dan lainnya. Dan beliau mengatakan yang paling penting ada integritas, plus juga dia ingin menambahkan bahwa yang lebih penting lagi adalah kerendahan diri, kerendahan hati, humility. Oke, terima kasih. Oke, masih ada lagi yang ingin berkomentar juga boleh, tidak harus bertanya. Ataupun ingin sharing, ingin refleksi, dalam bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris lebih baik. Oke, silakan. Mik depan. Terima kasih. Saya mohon maaf berdiri. Thank you very much. I apologize for standing because I've been sitting here for quite a long time. My name is Stepanus Jueng. I am the chairperson of Pancarugeri Cooperative. I'm coming from the previous age, before the millennium, and now revived to be the chairperson of Pancarugeri Cooperative. I've been spending most of my time as an NGO activist, and here today I find a very good presentation. It's in a way that in a way of the contents of the presentations, and a way of how you deliver it to participants of this seminar. Mau diterjemahkan tak? Jadi saya, Stepanus Jueng, saya ketua Pancarugeri, saya berasal dari abad yang lampau, jadi sekarang hidup kembali. Ya. Saya menghabiskan sebagian dari hidup saya untuk menjadi aktivis NGO, dan saya melihat bahwa presentasi kali ini sangat bagus mengenai isi dan cara penyampaian. It's a kind of recipe how to become a good leader for credit union, but also for the community. Jadi ini adalah satu resep untuk menjadi pemimpin
tidak hanya untuk credit union tapi juga untuk masyarakat. It's clear, it's good, but I am doubt that none of us, even me, I myself, could implement it. Because there are something need to be further learned and understood to be a good leader. Yes, we understand that, and maybe you can advise us for how to implement this, one or two or most of them, in our credit union. For instance, how to be a good emotional, what you call emotional intelligence. How to be a good person to be emotionally intelligent. It's not something that we can find, that we have to learn. Thank you very much. Thank you. Yeah. Sir, Pa, I do not want to, how do I say, I do not agree that it's difficult. Yeah, because we have to live intentional. If we say right now, I can do this, you will be able to implement the 12. But if now our mind is saying, yes, that's very good, but it's difficult, then it's difficult really to implement. But if we say, if we live on the other side of yes, because we can see all the opportunities on how to improve. Because you mentioned about emotional intelligence, there are ways on how you can improve your emotional intelligence. Anger, for example. I experienced that. I know I was able to understand what is the trigger of my emotion. So you see what I do? I count 1 to 10. After counting 1 to 10, my temper is going down. Because emotional intelligence is understanding yourself. What is the trigger of your emotion? So if you apply certain technique, you will be able to control your emotion. But the most important thing is that, wow, this is good. Every one of us, nobody here is perfect. In our leadership, everybody is always in progress, and including myself, I am learning. This one actually is something that I learned. And, I have not practiced all the 12, which is I am disclosing to you. And I am telling that, knowing all of this, I think we all can be great leaders if we just say yes now. Oke, jadi pertanyaan Pak Jueng tadi adalah terkait dengan bagaimana dari ke-12 ini memang cukup sulit untuk diimplementasikan. Nah, jadi Miss Leni mengatakan justru malah dia tidak setuju bahwa ini adalah cukup sulit. Jadi ketika kita memiliki pemikiran atau kita memiliki keyakinan bahwa kita bisa melakukan ini, maka hal ini bisa dilakukan. Nah, seperti contoh tadi disebutkan terkait dengan emotional intelligence. Hal paling sederhana contohnya adalah terkait dengan mengontrol emosi atau amarah kita. Nah, dijelaskan salah satu caranya adalah kita harus mengidentifikasi hal apa sih yang membuat kita marah. Kemudian setelah itu ketika kita sudah marah atau tertrigger kemarahannya, maka salah satu teknik yang bisa dilakukan adalah kita menghitung dalam diri kita sendiri 1 sampai 10 untuk menurunkan emosi kita. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa dipelajari. Jadi ke-12 poin di sini itu adalah semua hal yang bisa kita pelajari jika memang kita sudah menentukan atau meyakinkan diri kita bahwa kita ingin menjadi pemimpin yang seperti ini. Nah, tapi jika kita mindsetnya sudah dari awal mengatakan ini terlalu susah, ini adalah menjadi manusia yang terlalu sempurna, maka kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Oke. Okay, I think that's all for today's seminar. If you have any other question, then Mam Leni is joining us tomorrow to the field. Mengikuti kita juga di field besok pagi, field visit. Jadi masih bisa berdiskusi, nanti juga masih ada di seminar. Jika ingin diskusi atau yang lainnya, maka bisa juga. Okay, thank you very much Mam Leni for your insight and reflection for all of us in here. Yeah. Okay, wait. Sebagai kenang-kenangan, untuk moderator dan narasumber akan diberikan sertifikat yang diserahkan oleh Bapak Agustinus Alibata, Ketua Pengurus Puskop Cuina. Kepada Bapak Agustinus Alibata, disilahkan maju untuk menyerahkan sertifikat.
Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Leni yang telah membantu kita mempelajari leadership, dan kita berharap bahwa materi ini dapat membantu kita untuk menciptakan leader-leader di credit union kita. Thank you so much, Ibu Leni. I absolutely agree about your presentations, the best presentation. Yeah, I hope this presentation can make our leader in credit union grow and grow. Thank you very much. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber dan moderator untuk seminar pertama ini. Mari kita beri aplaus yang meriah sekali lagi. Kami persilakan kepada narasumber dan moderator beserta ketua pengurus untuk kembali ke tempat duduk. Rewind. Kepada ketua pengurus dipersilakan untuk menyerahkan sertifikat kepada moderator Pak Tony Eskom. Terima kasih Tony sudah menjadi moderator yang terbaik bagi kami. Menguasai bahasa Inggris, menguasai bahasa Indonesia, menguasai bahasa Tionghoa. So many language. Terima kasih banyak sudah memberikan kita pelajaran pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan beristirahat santap siang selama 1 jam dan kita kembali lagi ke ruangan ini pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti seminar kedua yang akan dibawakan oleh narasumber dan pembicara yang profesional. Doa santap siang pada hari ini akan dipimpin oleh Pastor Sixtus dari CU Sohagaini. Kepada Pastor Sixtus dari CU Sohagaini disilahkan. Baik, karena Pastor Sixtus tidak ada, mohon kesediaan Pendeta Lukas Eko Sukoco, apakah ada? Tidak ada juga? Udah ada? Ya, silakan Pastor. Baik, saya akan pimpin doa secara agama Katolik dan agama yang lain bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur